Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang berbahagia ini kita telah mendapat rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan istana yang indah itu yang kita miliki, meninggalkan semua usaha perdagangan kita, menuju rumah Allah, Masjid Az-Zawiyah Komplek IAIN Langsa yang mulia ini, dengan tujuan ingin mendapat titel takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliaulah kita menjadi umatnya dan menjadi hamba Allah yang selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian, khatib mengucapkan terima kasih kepada Badan Kemakmuran Masjid Az-Zawiyah Kompleks IAIN Cotkala Langsa yang mulia ini, yang telah memberi kesempatan kepada kami menyampaikan rukun khutbah pada saat yang berbahagia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian, barusan khatib membaca sepotong ayat Al-Quran di mana Allah menyerukan, hai manusia. Allah memanggil, menyerukan, berdakwah, memberi peringatan kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Allah memberi maklumatnya, hai sekalian manusia, kujadikan kamu dari laki-laki dan wanita yang terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkelompok-kelompok kalian, agar kalian saling kenal mengenal, agar kalian saling tolong menolong dalam duniamu. Tetapi yang beda di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepadaku, suruh Allah. Khatib mengajak kita sekalian, pada bulan November minggu kedua yang lalu, kami mendapat kesempatan mengikuti pendidikan manajemen rumah sakit di Eropah Utara. Yang ingin khatib sampaikan, bahwa kehidupan masyarakat di Eropah yang rata-rata adalah beragama Katolik, hidupnya sangat mewah, rumahnya mewah, mobil mewah, gaji besar, pendapatan luar biasa. Yang menjadi kendala mereka hanya beberapa poin, 3 poin, bahwa kami tidak hidup nyaman. Maka banyak penghuni Pantai Compo,
orang-orangnya adalah orang-orang yang hidup mewah, memiliki harta yang luar biasa. Anaknya Perdana Menteri, anaknya anggota parlemen, anaknya direktur Bank Dunia, anaknya punya pabrik pesawat, tetapi ibu dan orang tuanya berada di panti jompo. Sebahagian yang lain juga orang-orang kaya, karena minuman keras, alkohol, narkoba, hidupnya di rumah sakit jiwa. Mereka diungsikan, mereka dirawat oleh rumah sakit jiwa. Ada apa? Ketika kami diundang berdialog dengan 5 profesor, seorang dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Setelah kami seminggu melihat, belajar tentang manajemen rumah sakit, yang perlu kami ingin sampaikan bahwa mereka punya segala-galanya. Yang tidak mereka miliki adalah kedamaian hidup. Mereka memiliki harta yang banyak, mereka tidak damai dalam hidup, mereka ketakutan. Mereka bisa terbang kemana-mana, memiliki pesawat terbang milik pribadi, tetapi mereka takut akan mati. Sementara yang paling membuat kami tercengang, beliau ada tinggal 3 tahun di Aceh, membangun rumah sakit jiwa Banda Aceh. Kenapa kalian tidak masuk Islam saja? Saya menjabat tangannya, mengajarkan syahadah. Beliau katakan, Profesor Ariel itu mengatakan bahwa, "You jangan masukkan saya dalam Islam." Kenapa? Islam damai, tidak Islam teroris. Salah. Islam yang menciptakan Islam, orang-orang Islam menjadi teroris adalah Yahudi dan Nasrani. George Soros yang menciptakan senjata diberikan kepada orang Islam yang konflik sesama Islam. Akhirnya kami berperang sesama orang Islam. Yang menciptakan teroris dunia adalah Yahudi, saya katakan. Akhirnya mereka terima, karena orang-orang Islam memang bisa diperbodoh-bodohkan. Hari ini keberadaan YN Cotkala, YN Langsa ini merupakan pintu masuk Aceh, kiranya menjadi suri teladan bagi masyarakat Aceh di wilayah timur. Kemudian dia katakan Islam itu kotor. Dr. Jamal, Islam itu kotor. Tidak. You yang kotor. Toilet saja tidak ada air. Islam wajib membersihkan diri dengan air atau dengan alat, dengan batu dan sebagainya. Tayamum. Tidak. Saya 3 tahun di Aceh, semua masjid saya masuk, semua masjid kotor. Semua kehidupan orang Islam itu jorok katanya, kotor. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bahagian dari iman. Ternyata saya sudah 14 tahun. Kilometer mobil saya 5 tahun 280.000 kilometer berjalan antara Banda Aceh Tamiang. Di mana masjid saya singgah, apa yang dikatakan itu benar. Di mana pom bensin saya singgah, apa yang dikatakan mereka itu, orang-orang sekuler itu, Yahudi itu benar. Memang hidup kita diwarnai dengan penuh kekotoran, tidak bersih. Kalau kita melihat mereka bersih, bersih wujudnya, tetapi mereka juga kotor. Ini peran kita. Ini sangat menentukan. Kita jawab tantangan ini dari orang-orang non-Islam yang melakukan penelitian disertasi doktornya di Aceh tentang khususnya mengenai orang-orang Islam yang dianggapnya kotor. Ini tantangan bagi kita. Mari kita orang kampus menjawabnya. Bagaimana cara menjawabnya? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok kalian yang menyuruh kepada kebenaran dan mencegah segala perbuatan yang mungkar.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hari ini Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, bahagian timur Aceh menjadi pintu gerbang masuknya narkoba. Ini juga tantangan buat kita. Ini semua semua PR kita, tantangan buat kita. Siapakah yang main narkoba? Orang Aceh, orang Islam yang tiada hari tanpa salat, tetapi kerjanya adalah memperjualbelikan narkoba, menciptakan orang-orang Islam itu akan kufur, menciptakan anak-anak Islam, orang-orang Aceh agar sesat. Ini tantangan buat kita. Boleh kita berdakwah ke sana kemari, ini adalah tantangan. Maka ini adalah tugas kita selaku juru dakwah yang menjadi suri teladan bagi umat. Selanjutnya mereka katakan orang Islam itu tidak bermoral. Mereka selalu duduk di simpang Jambu-Tape. Di mana simpang Jambu-Tape? Simpang 5 Banda Aceh, mereka selalu duduk hanya memantau lampu hijau, kuning dan merah. Ketika lampu hijau nyala, otomatis itu kesempatan sang pengendara kendaraan melewati. Tetapi yang paling mengejutkan mereka, lampu merah pun dihembatnya. Tidak saling menghargai. Di jalan besar juga demikian, saling mendahului, luar biasa. Maka tidak aneh bagi kita di Aceh, tabrak menabrak, senggol menyenggol, apalagi OKB orang kaya baru dengan mobil mewahnya. Dari Banda Aceh ke Tamiang ada 5 yang cium batang asam, yang sujud dalam paret, yang terbang ke sungai karena kesombongannya. Begitu kejadian ketabrakan, yang salah orang yang kita tabrak, yang kena tabrak terus. Kalau apalagi orang fakir miskin, orang tidak ada decking, ini luar biasa. Allah menjelaskan, wala tusair khaddaka linnas wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu muhtalin fakhura. Dan janganlah sekali-kali kamu berjalan di muka bumi ini dengan memalingkan pipimu kepada manusia yang lain dengan penuh kesombongan dan kecongkakanmu karena jabatanmu, karena kekuasaanmu, karena pangkatmu. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Begitu ada keluarga, satu orang tamtama, brigadir, kapten, 4 orang pun orang yang lain yang salah. Kenapa? Karena jabatannya, karena senjatanya. Itu bukan jaminan menciptakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyerukan kepada umatnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada hartamu, kepada wajah kekuasaanmu yang hebat, yang gagah perkasa. Bapakmu dekan, bapakmu rektor, bapakmu kapolres, bapakmu dandim, bapakmu jenderal, bapakmu panglima. Tidak. Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat kepada hartamu yang luar biasa banyak, bagaikan harta Namrud. Kerajaan Namrud sekarang tinggal sejarah di atas bukit yang tingginya 4.200 meter di atas permukaan laut di provinsi Adıyaman, negara Turki. Di mana musim ini, saat ini, di mana kita berdiri, di kaki kita langsung jadi es. Khatib sudah berkunjung ke sana. Tidak, Allah tidak melihat. Fir'aun luar biasa kayanya, tetapi Allah melihat kepada apa? Kepada kalbu, kepada hatimu.
yang kasih sayang, yang bismillahirrahmanirrahim, yang kasih sayang kepada sesama bangsa, kepada sesama manusia, yang kuat membantu yang lemah menghormati yang kuat. Karena jabatan dan kekuasaan itu akan habis masanya. Allah melihat kepada apa? Kepada karyamu, kepada takwamu, kepada ibadahmu. Apakah kita saling membangun silaturahmi? Apakah kita saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan? Inilah tugas kita selaku hamba Allah yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini memegang kekuasaan ini. Karena janji Allah akan diberikan kepada hambanya yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Ada 3 hadiah utama yang kita cari setiap saat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajah wa maghfirah wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman kepada Allah, Allah berjanji kepada kita, kepada hambanya, yang pertama memberi derajah, strata sosial, kemuliaan. Kemuliaan itu tidak diperjualbelikan di supermarket. Kemuliaan itu tidak bisa diraih di pasar modal. Kemuliaan itu bagaimanapun banyak harta yang kita miliki tidak bisa kita beli. Termasuk khatib pada hari yang berbahagia ini, pada saat yang mulia ini. Ini adalah sebuah kehormatan, kemuliaan, memberi kesempatan menyampaikan rukun khutbah di mimbar yang mulia ini. Ini adalah sebuah kemuliaan. Kemuliaan itu apabila kita jaga, yakinlah apabila seorang manusia, seorang hamba Allah memberi kemuliaan kepada kita, 1000 malaikat Allah akan memberi kemuliaan kepada kita. Ini adalah janji Allah. Yang kedua, wa maghfirah. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, kecuali syirik kepada Allah. Itu harus melalui takwa, taubatan nasuha. Yang ketiga, warizkun karim. Allah berjanji akan memberi harta yang mulia kepada kita yang tidak kita duga-duga. Dengan catatan kita harus berusaha dan bekerja sesuai dengan profesi keilmuan yang kita miliki. Harta yang mulia, harta yang banyak, bukan saja mobil yang mewah, emas yang banyak, tabungan yang banyak, ATM yang luar biasa banyak, semua yang kita miliki ATM-nya. Tidak, istri yang cantik, anak yang baik, itu adalah Allah persembahkan kepada kita, dipersinggahkan kepada kita. Mampukah kita berdayakan? Mampukah kita manfaatkan? Mampukah kita membinanya? Ini adalah sebuah rezeki yang mulia. Tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di kelak di yaumil akhir. Ini adalah sebuah tujuan hidup kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita cari setiap saat dan waktu, dengan berbagai macam profesi yang kita miliki. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan orang-orang non-Islam sebagaimana yang kami lihat di Eropa, insya Allah setiap tahun kami mendapat kesempatan diundang ke sana. Mereka hidupnya mewah sekali, tetapi mereka hidupnya ketakutan, tidak damai, dan takut akan mati. Sebaliknya orang Islam ini tidak kita miliki. Yang sesungguhnya Islam adalah damai, tetapi tidak kita nikmati. Sesungguhnya Islam itu membawa harga diri yang luar biasa, tetapi belum kita menikmatinya. Bagaimana cara kita menikmatinya? Mari kita evaluasi diri kita. Bersyukurlah kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ini adalah janji Allah. Wa istazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah hai manusia kepada nikmatku yang kuberikan kepadamu. Insya Allah nikmatku akan kutambah-tambahkan padamu. Tapi ingat, apabila kamu kufur kepada nikmatku, azabku sangatlah pedih. Sakit gigi saja luar biasa, apalagi ditambah gempa bumi dan tsunami, apalagi ditambah dengan bencana alam lainnya luar biasa.
sakit gigi, sakit kepala, sakit demam, itu pun sudah luar biasa. Rasanya sakit sekali. Bagaimana lagi dengan bencana yang luar biasa? Mari kita nikmati janji Allah. Mari kita gapai janji Allah yang dijanjikan kepada hambanya dengan penuh keimanan kita, dengan penuh keikhlasan kita, dengan penuh kerjasama kita, dengan penuh silaturahmi kita. Insya Allah hanya Islamlah yang memberi kedamaian kepada umatnya, hanya Islamlah yang memberi kesejukan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan kepada umatnya. Sementara profesor-profesor Katolik, Yahudi, Nasrani mengaku bahwa mereka hidupnya tidak damai karena narkoba, karena mabuk alkohol, karena tidak damai, tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita, Allah janjikan berbagai macam hadiah di dunia ini. Dan yakinlah apabila di dunia ini kita hidup penuh kedamaian, penuh kesejahteraan, penuh kebersamaan, penuh dengan ketakwaan, yakinlah dunia ini adalah ladang bagi kita menuju akhirat yang akan kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim di yaumil akhir kelak. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan bermanfaat pula bagi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.